Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu solat yang sering diperbincangkan, yaitu solat tasbih. Biasanya masyarakat kita melaksanakan sholat tasbih ini untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Jadi apakah sholat tasbih ini adalah sholat yang juga disunahkan menurut mayoritas ulama Syafi'iyah, dan juga disebutkan dalam hampir semua kitab-kitab fikih madzhab Syafi'iyah sholat tasbih ini, yaitu sholat yang di dalamnya dilaksanakan dengan banyak membaca tasbih, yaitu setiap rakaat membaca tasbih sebanyak 75 kali. Marilah kita baca ataupun kita telaah riwayat yang dijadikan landasan sholat tasbih ini, yaitu menurut Ahmad Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib itu dikatakan bahwa hadis yang terkuat tentang sholat tasbih ini adalah hadis riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada paman beliau, Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau berkata kepada pamannya, wahai pamanku, wahai Abbas, akan aku berikan kepada engkau dan aku khususkan kepada engkau satu pekerjaan, yaitu 10 pekerjaan yang kalau engkau mau melakukan, maka Allah akan mengampuni dosa paman, awal dan akhirnya, yang dulu dan yang baru, yang sengaja ataupun yang tidak, yang kecil ataupun yang besar, yang kelihatan ataupun yang tidak. Yaitu hendaknya paman sholat 4 rakaat, membaca di setiap rakaat dengan Ummul Kitab, Fatihatul Kitab, lalu membaca surat. Kemudian setelah itu pada awal rakaat, maka bacalah ketika paman dalam kondisi berdiri membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian rukuk, lalu paman membaca 10 kali. Kemudian berdiri dari ruku atau i'tidal, paman membaca juga 10 kali. Lalu sujud, membaca 10 kali. Lalu duduk di antara sujud, membaca 10 kali. Lalu sujud yang kedua, membaca 10 kali. Lalu bangun dari sujud, sebelum berdiri maksudnya, membaca 10 kali. Maka itulah 75 kali bacaan tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap rakaat. Dilakukan sebanyak 4 kali, dan apabila paman mampu, hendaknya melaksanakannya setiap hari. Apabila mampu, maka hendaklah dilaksanakan setiap Jumat sekali. Kalau tidak mampu, maka bisa dilaksanakan setiap bulan sekali. Apabila tidak mampu juga, maka hendaknya dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Fa illam taf'al fa fi umurika marratan. Apabila juga paman tidak mampu, maka bisa melaksanakannya sekali dalam seumur. Ini juga yang kemudian ditegaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah dalam kitab Shahihnya, dan beliau berkata, apabila ini sahih, fa inna fil qalbi min hadzal isnad syai'an. Sungguhnya di dalam sanadnya ada sesuatu. Samaqala wa rawahu Ibrahim Ibnu Hakam bin Aban an abihi an Ikrimah mursalan. Dan begitu juga diriwayatkan oleh Ibrahim bin Hakam bin Aban dari bapaknya, dari Ikrimah
berupa hadis yang mursal. Kemudian Imam Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini juga diriwayatkan oleh Tabrani. Kemudian beliau berkata pada akhir hadis ini bahwa ada tambahan, andaikan engkau mempunyai dosa seperti buihnya lautan atau sebanyak debu, maka Allah akan mengampuni dosa tersebut. Kemudian Hafidz Imam Ibnu Hajar juga mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh riwayat yang banyak sekali dan dari jamaah dari sahabat. Banyak juga yang diriwayatkan seperti hadis seperti Ikrimah ini. Kemudian juga beliau menegaskan bahwa hadis ini juga disahihkan oleh sekelompok ulama. Di antaranya adalah Hafidz Abu Bakar Al-Ajiri, kemudian Abu Muhammad Abdul Rahim Al-Misri, kemudian Al-Hafidz Abul Hasan Al-Maqdisi, kemudian Abu Bakar bin Abi Dawud mengatakan mendengarkan Abi Dawud berkata, laisa fi sholati tasbih haditsun shahihun ghairu hadza, bahwa tidak ada hadis yang sahih mengenai sholat tasbih kecuali hadis Ikrimah ini. Kemudian Imam Muslim menegaskan bahwa tidak ada hadis yang lebih kuat tentang sholat tasbih ini kecuali hadis ini yang merupakan sanad yang hasan. Ini menunjukkan bahwa beberapa ulama juga menjadikan menganggap hadis yang menunjukkan sholat tasbih ini hadis yang cukup kuat karena dikuatkan oleh beberapa riwayat yang ada. Meskipun demikian, beberapa ulama menganggap sholat ini hadisnya tidak kuat. Termasuk diantaranya adalah Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab itu juga menegaskan bahwa hadisnya kurang begitu kuat. Namun beliau menyebutkan secara lengkap tata cara sholat ini sambil memberi catatan bahwa apabila ini hadisnya sahih maka layak untuk dilaksanakan. Itu pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwa sholat tasbih ini adalah sholat yang masyru', yang dianjurkan karena hadisnya meskipun dipertentangkan tetapi banyak sekali riwayat yang satu sama lain itu menunjukkan saling memperkuat, sehingga ada beberapa ulama yang menganggapnya sampai ke tingkat hadis yang hasan ya. Kemudian ulama-ulama yang mengatakan bahwa sholat tasbih ini itu sholat yang hadisnya lemah juga memberikan alasan bahwa sholat ini menyalahi format sholat yang biasa. Itu juga termasuk alasannya mengapa tidak mau melakukan sholat tasbih ini. Tetapi para ulama kita bisa jadikan pedoman bahwa mayoritas ulama mengatakan sholat tasbih ini dianjurkan. Lalu bagaimana tata caranya? Tadi seperti hadis tadi disebutkan bahwa sholat tasbih itu dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Ini para ulama mengatakan bahwa tata cara sholat tasbih itu 4 rakaat kalau dilaksanakan pada siang hari. Tetapi kalau pada malam hari dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, karena mengambil hadis yang artinya adalah bahwa sholat malam itu dua-dua, sholatul laili masna, begitu kira-kira hadis yang menunjukkan. Kemudian sholat ini seperti sholat biasa, hanya bacaannya yang beda, yaitu pertama, tata cara pertama adalah seperti sholat biasa, takbiratul ihram setelah niat, usolli sunat tasbihi, rakaat ini kalau 2 rakaat, kalau 4 rakaat berarti 4 rakaatin, dan seterusnya sunatan lillahi ta'ala. Lalu membaca doa iftitah, lalu membaca Fatihah, lalu membaca surat, bebas ini surat apa saja. Biasanya ada yang membaca surat Al-Ikhlas dua-duanya, yaitu Qul Hu dan Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Ada juga yang membaca Alhaakumut Takatsur, kemudian ditambah dengan Al-Ikhlas. Lalu membaca tasbih sebanyak 15 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sebanyak 15 kali. Lalu kemudian ruku',
kembali membaca tasbih sebanyak 10 kali. Lalu i'tidal, membaca tasbih 10 kali. Lalu sujud, membaca tasbih 10 kali. Duduk antara dua sujud, membaca tasbih lagi 2 kali. Lalu sujud yang kedua, membaca tasbih 2 kali. Lalu takbir untuk duduk istirahat. Jadi duduk istirahat itu adalah duduk sejenak sebelum berdiri dari sujud yang kedua. Ini namanya sujud duduk istirahat. Nah, kemudian takbir ketika istirahat ini membaca 10 kali. Lalu dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dikatakan lalu berdiri tanpa membaca tasbih. Nah, kemudian melaksanakan sholat kedua. Kalau itu rakaat terakhir berarti membaca tasbih 10 kali, lalu kemudian membaca tahiyat dan salam. Itu cara yang pertama. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami juga dalam kitab Tuhfatul Muhtaj menjelaskan ada cara yang kedua, yaitu caranya bagaimana? Pertama seperti tadi, takbiratul ihram, lalu doa iftitah, lalu membaca tasbih sebanyak 15 kali sebelum Fatihah. Kemudian baca Fatihah, lalu membaca surah, lalu membaca tasbih yang kedua dalam kondisi berdiri sebanyak 10 kali. Lalu kemudian rukuk membaca tasbih, kemudian duduk i'tidal membaca tasbih, lalu kemudian sujud membaca tasbih 10 kali, kemudian duduk antara dua sujud membaca tasbih 10 kali, lalu sujud membaca tasbih dan selesai. Artinya tidak ada bacaan ketika duduk istirahat ataupun ketika tahiyat atau tasyahud. Itu dua cara sholat tasbih dan sangat baik untuk dilaksanakan, terutama untuk mengisi malam-malam. Dan apabila tadi kita melihat hadis yang menunjukkan bahwa paling tidak dalam seumur hidup kita itu kita pernah melaksanakan sholat tasbih ini 1 kali, kalau tidak ya setahun sekali, kalau tidak 1 bulan sekali, seminggu sekali, dan kalau mampu adalah setiap hari. Demikian ditegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.